Intro. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak soli-solihah yang hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita masih melanjutkan materi di KD 3.4, yaitu tentang mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan KD 4.4 yaitu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang tokoh-tokoh penemu listrik serta tentang arus listrik. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat atau komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, rangkaian listrik yang akan kita bahas dalam materi ini adalah rangkaian listrik sederhana. Dalam rangkaian listrik sederhana, komponen listrik yang sering digunakan adalah kabel, saklar, lampu, dan baterai sebagai sumber tegangan. Kabel berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat-alat elektronik. Saklar merupakan alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Lampu merupakan benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Dan yang terakhir adalah baterai, yang merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Itulah beberapa alat atau komponen listrik yang biasa ada dalam rangkaian listrik sederhana. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka ditandai dengan saklar yang terbuka. Ini menyebabkan arus listrik tidak dapat mengalir dan lampu tidak bisa menyala atau mati. Dan rangkaian listrik tertutup ditandai dengan saklar yang tertutup, sehingga arus listrik dapat mengalir dan lampu dapat menyala. Sedangkan berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi tiga, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau tanpa cabang. Kelebihan dari rangkaian seri adalah membutuhkan sedikit komponen listrik. Misalnya, lebih hemat kabel karena rangkaian seri tidak bercabang. Dengan kata lain, biaya yang dibutuhkan pun lebih sedikit. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu lebih redup. Dan jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain akan ikut padam. Contoh rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter dan lampu hias. Yang kedua adalah rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang dipasang sejajar dan bercabang. Kelebihan dari rangkaian listrik paralel adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain masih tetap bisa menyala. Dan kelebihan yang lain adalah nyala lampu lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan banyak komponen listrik, misalnya boros kabel. Akibatnya, biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Contoh rangkaian listrik paralel adalah lampu lalu lintas dan
rangkaian listrik di rumah kita. Dan yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran, yaitu merupakan gabungan antara rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel. Masing-masing komponen pada rangkaian listrik campuran dapat disambung putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lainnya. Rangkaian listrik campuran juga dapat ditemukan dalam rangkaian listrik di rumah-rumah. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga materinya dapat dipahami dan kalian dapat mempraktekannya membuat rangkaian listrik sederhana. Selamat mencoba dan bekerja sama dengan ayah dan bunda di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.